Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Rika Endah Nurhidayah, pada program video pembelajaran. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang gaya berpikir. Sebenarnya, apa sih ya hubungan gaya berpikir seseorang dengan cara seseorang belajar, terutama kita sebagai mahasiswa? Nanti kita akan kupas tuntas tentang bagaimana bagaimana kita berhubungan ketika seseorang gaya berpikirnya A, B, C, atau D, dan bagaimana juga kita seandainya memiliki salah satu dari keempat gaya berpikir ini yang cenderung mendominasi dalam kebiasaan berpikir kita. Jadi sama seperti halnya fungsi spesialisasi otak, kemudian gaya belajar, maka gaya berpikir juga lebih kepada seperti kecenderungan gitu. Jadi mungkin saja seseorang akan memiliki lebih daripada satu gaya berpikir, namun pasti ada yang mendominasi dari keempat gaya berpikir tersebut. Oke, kita ikuti slide-nya satu persatu ya. Baik, kita mulai ya tentang gaya berpikir tadi. Jadi secara garis besar gaya berpikir ada 4. Yang pertama acak abstrak, nanti selanjutnya kita singkat AA. Kemudian ada sekuen konkret, kita singkat SK. Kemudian ada acak konkret, kita singkat AK. Dan ada sekuen abstrak yang kita singkat SA. Nanti kita akan bahas masing-masing apa sih karakteristiknya ya. Kita masuk ke gaya berpikir sekuen konkret. Urutannya mungkin bisa berbeda, tidak masalah, karena keempatnya bukan suatu hierarki. Jadi boleh saja mana di antara 4 kita paparkan terlebih dahulu ya. Seorang sekuen konkret, dia memiliki karakter seorang pekerja keras, namun dia cenderung konvensional. Dia seorang yang akurat, stabil, dapat diandalkan, konsisten, berdasarkan fakta, dan terorganisir. Kalau coba kita hubungkan dengan pembelajaran sebelumnya tentang spesialisasi fungsi otak, maka gaya berpikir sekuen konkret atau SK ini lebih mengarah kepada orang-orang yang cenderung menggunakan otak kirinya ya. Mereka yang cenderung terorganisir, mereka yang selalu terstruktur gitu ya. Nah, jadi orang-orang SK ini biasa berpegang pada kenyataan dan proses informasi dengan cara yang teratur, linear, dan sekuensial. Jadi kalau nggak ada data, dia nggak akan percaya. Makanya tadi konkret ya, harus real buat dia. Pemikir SK ini adalah seorang realitas. Jadi info hanya diperoleh melalui indera fisik. Baik penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman maupun perasa. Dari situ, maka dia akan memperhatikan, mengingat realitas dan fakta-fakta, informasi, rumus-rumus, dan juga aturan yang khusus dengan mudah. Itulah karakter si SK ya. Apa yang menjadi karakteristik khusus bagi SK? SK ini akan membangun kekuatan organisasional yang bagus. Kenapa? Karena dia mengetahui semua detail yang diperlukan. Dan dia biasa memecahkan beberapa tugas dalam beberapa tahap. Mereka biasa mengatur lingkungan kerja yang nyaman. Karena mereka adalah tadi orang-orang yang terorganisir, orang-orang yang teratur, orang-orang yang terstruktur.
ya, sekuen, linier, berada pada garisnya, berada pada jalurnya. Mungkin kalau dalam kehidupan sering kita bilang, dia birokratis. Nah, itu barangkali akan lebih dekat kepada seorang SK ini, ya, seorang pemikir SK. Kata kunci untuk para SK dominan adalah dia bekerja baik dalam batasan waktu. Jadi kalau bercerita dengan SK, maka dia senang mengikuti pekerjaan-pekerjaan yang teratur dan ada limitnya ya. Ini tugas harus dikumpul hari Minggu gitu, jam sekian, atau ini paling lambat hari Senin jam sekian, maka dia akan on time dengan itu. Kemudian dia juga tadi seorang yang konkret, realitas, jadi dia butuh fakta. Para SK juga sering menerapkan gagasan dalam cara yang praktis, menghasilkan produk-produk konkret dari gagasan abstrak, mengorganisir dan menyempurnakan gagasan untuk membuatnya lebih efisien, ekonomis, dan seterusnya. Jadi dia benar-benar logik ya, harus real, masuk logika, rasional gitu ya, simple gitu. Itulah beberapa kata kunci untuk SK. Apa sih yang paling dimengerti dari seorang SK? Mereka tadi bekerja sistematis langkah demi langkah, memberi perhatian penuh sampai hal detail, hal kecil, memiliki jadwal untuk diikuti, menggunakan interpretasi harfiah, mengetahui apa yang diharapkan dari mereka dan menentukan hal yang rutin dengan cara melakukan sesuatu tersebut gitu. Ya, jadi tadi ada indikatornya gitu, ada limitnya. Inilah hal-hal yang harus dipahami dari seorang SK. Jadi kalau kita berhubungan dengan orang SK, apakah itu dosennya yang SK? Ini kalau kita mahasiswa berarti kita melihat dosennya ya. Gaya dia berpikir tuh seperti apa. Kalau orang SK maka janganlah kalian sebagai mahasiswa mencoba-coba, saya besok aja deh ngumpul tugasnya, saya mohon maaf, mohon izin aja, saya mau cari. Tak bisa. Saya cari-cari alasan dengan berbagai istilah apa ya, pokoknya mengajukan sebuah permohonan keringanan agak sulit untuk seorang SK ya. Kemudian dia juga adalah tadi orang-orang yang teliti sampai hal-hal kecil. Jadi jangan ngasal ya kalau buat tugas gitu. Udahlah nggak dibacanya itu. Tidak seperti itu. Orang SK sangat memperhatikan hal-hal kecil gitu. Seperti misalnya kalau tugas, tanda baca aja pun. Nah, tapi ya karena kalian tidak peduli, tapi buat mereka peduli. Dan itu bisa menilai, waduh ini anak berarti ceroboh ya. Meletakkan titik saja pun tanda bahasanya gimana tidak diperhatikan. Bagaimana lagi tentang kontennya atau sebaliknya. Bisa jadi kontennya bagus, tapi tata tulis dia juga tidak terlalu baik sistematikanya. Sehingga buat orang SK nih kayaknya amburadul ya gitu kerjaannya. Kita masuk gaya berpikir yang kedua, yaitu acak konkret. Yang harus diingat, acak. Acak artinya dia tidak runtut ya. Maksudnya, pola pikir dia loncat-loncat, tidak linear seperti yang tadi sekuen. Nah, orang-orang dengan acak konkret ini biasanya cepat karakternya, kemudian dia intuitif. Kalau tadi kan harus berdasarkan fakta. Kalau ini mereka menggunakan intuisi sebagai alat bantu. Kemudian mereka juga punya rasa ingin tahu, realistis, kreatif, inovatif. Namun tadi ada naluri yang berperan cukup kuat di situ ya. Dan mereka juga adalah para pemberani. Karakteristik dari AK yang lainnya adalah mereka suka bereksperimen, tapi eksperimental yang dilakukan cenderung kurang terstruktur. Karena tadi memang pola pikirnya nggak runtut ya.
Jadi kalau kita lihat, maka orang-orang dengan pola pikir acak ini, kalau kita hubungkan dengan spesialisasi dari fungsi otak, maka mereka lebih cenderung orang-orang yang dominan menggunakan otak kanan. Otak kanan itu kan sedikit agak santai, tidak seperti otak kiri ya. Semua harus terorganisir. Otak kanan ini tidak gitu. Jadi orang-orang acak konkret ini memiliki karakter itu. Namun, karena tadi dia konkret, dia tetap berlandaskan kenyataan gitu loh. Walaupun dia berpikir dengan fly of idea, ide yang berloncat-loncat, dia tetap berlandaskan pada kenyataan dengan pendekatan trial and error. Coba gagal ya udah, coba lagi gagal lagi ya udah, coba lagi gagal lagi terus gitu, nggak gagal ya udahlah, putus asa tidak. Mereka adalah orang-orang yang sangat berani. Try and error tuh nggak masalah ya. Sampai akhirnya dia berhasil mendapatkan yang terbaik. Dengan tadi pola pikir yang intuitif ya, mereka butuhkan itu untuk pemikiran-pemikiran yang sebenarnya kreatif. Jadi jangan kita pikir orang-orang yang intuitif itu orang yang gila ya. Bagaimana dulu siapa? Kalau nggak salah Ferdinand de Lesseps ya, yang perancang ide arsiteknya terusan Suez itu. Kan orang-orang dulu berpikirnya gila, it's impossible gitu, nggak mungkin bikin terusan sepanjang itu gitu. Tapi itulah para pemikir intuitif ya. Dia hayalkan sebuah jembatan yang tanpa tiang misalnya. Nggak mungkin ya. Tapi kurang lebih seperti itulah. Hal-hal yang intuitif yang kayaknya nggak kepikiran sama kita tapi sama mereka ada gitu. Dan mereka punya dorongan kuat untuk menemukan alternatif melalui try and error tadi. Ketika dengan cara ini gagal, oh ya kita coba lagi. Ketika cara ini gagal, oh kita coba lagi dengan metode ini atau menggeser sedikit atau memodifikasi. Itulah kelebihan daripada seorang acak konkret ya. Kiat-kiat jitu bagi seorang pemikir acak konkret antara lain dia menggunakan kemampuan berpikir divergen yang lain serta memaksimalkannya. Jadi kalau divergen itu tadi ya karena dia ada intuisi itu ya. Jadi kekuatannya ada juga di situ gitu. Tidak hanya berdasarkan fakta saja, tapi juga dia ada hayalan-hayalan yang bisa memberikan kreativitas dan inspirasi baru. Dia selalu menyiapkan diri untuk memecahkan masalah, memeriksa dan memanage waktu sebaik mungkin, menerima perubahan sebagai kebutuhan, mencari dukungan dari lingkungan sekitar. Ya, dia berusaha untuk memanage waktu walaupun tadi dia secara pola pikirnya berlompat-lompat ya. Kata kunci untuk akak yang dominan. Ada alasan-alasan yang memaksakan. Kenapa? Karena tadi dia punya intuisi ya. Kemudian berpikir cepat pada saat itu juga, melihat banyak pilihan dan pemecahan masalah tentunya maksudnya ya, memvisualisasi masa depan dengan daya khayalnya tadi, menerima tipe-tipe orang. Jadi kalau tadi yang sekuen konkret dia tuh mesti teratur, mesti ada fakta. Ini sedikit lebih fleksibel gitu. Walaupun dia tetap berlandaskan fakta dan idenya loncat-loncat, tapi disitulah dengan intuisinya dia bisa menerima tipe-tipe orang. Jadi sedikit lebih fleksibel mereka ini karakternya ya. Tadi dikatakan di awal orang-orang AK adalah orang yang sangat berani, maka mereka juga adalah orang-orang yang berani mengambil risiko untuk try and error tadi. Ya kan? Ini sesuatu yang baru, saya harus pecahkan, saya harus coba. Saya belum tentu bisa mengatakan tidak atau iya bagaimana. Sementara saya nggak pernah nyoba, saya nggak akan bilang enak atau tidak, saya akan bilang nyaman atau tidak kalau saya belum pernah coba, kalau saya belum pernah rasa gitu. Orang-orang AK ini biasanya mengilhami orang lain untuk mengambil tindakan dengan keberaniannya tadi ya.
be a trendsetter, bukan follower gitu loh. Menyumbang gagasan-gagasan yang tidak biasa dan kreatif, serta seringkali menemukan cara yang berbeda untuk melakukan sesuatu. Itulah dia, karena dia punya intuisi dan hobi try and error. Jadi kalau kalian cenderung memiliki karakter gaya berpikir ini, ya sudah, coba dulu, jangan saya takut, saya malu, jangan itu ya. Oke. Terakhir kita bicara tentang apa yang paling bisa dimengerti dari seorang AK. Pertama, dia bekerja dengan waktu yang umum daripada batas waktu tertentu. Jadi sedikit lebih nggak strict si SK tadi ya. Walaupun dia berusaha untuk memanage waktu, tapi ternyata dia tidaklah sepix orang-orang para pemikir SK. Mereka mencoba sesuatu untuk diri sendiri daripada mempercayai perkataan orang lain. Karena karakter try and error-nya tadi ya. Saya nggak akan bilang enak, walaupun kata orang enak sebelum saya coba gitu. Mengembangkan dan menguji banyak pemecahan, menggunakan pengalaman hidup nyata untuk belajar, dan menggunakan wawasan serta naluri untuk memecahkan persoalan. Jadi dia punya rasa percaya diri yang cukup tinggi dan sangat berani untuk mencoba hal baru. Baiklah, kita masuk ke tipe pemikir yang ketiga. Seperti apa sih gaya orang pemikir yang ketiga atau acak abstrak ini? Acak. Acak artinya cara berpikir dia fly of idea alias loncat-loncat. Jadi sekarang kita lagi cerita A, tiba-tiba dia bisa cerita B. Buat seorang yang sekuen itu sangat tidak menyenangkan, ngomongnya nggak nyambung gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan sebetulnya antara A dan B yang dia ceritakan itu ada linknya. Jadi dia adalah orang yang suka menghubung-hubungkan. Dia mampu menjelaskan itu. Tapi kalau orang sekuen kan tadi lurus aja. Ini loh aturannya, ini loh SOP-nya. Saya ikutin ini aja gitu. Saya nggak mau punya, saya nggak mau di luar jalur gitu istilahnya begitu ya. Tapi kalau orang acak abstrak ini orang acak. Dia kadang berpikir loncat-loncat, namun tadi kan dia adalah orang-orang pemberani yang berani mencoba segala sesuatu tanpa takut salah, alias dia berani mengambil resiko. Nah, bedanya sama yang kedua, kalau tadi kan acak sekuen ya, acak konkret, kalau yang ini acak abstrak. Jadi selain dia tadi fly of idea, dia punya intuisi, ini abstrak. Bayangkan. Jadi, karakter mereka itu, cenderung sensitif, penuh belas kasih alias agak melo ya. Namun dia adalah orang yang lekas mengerti, imajinatif, idealis, sentimen, spontan, dan fleksibel. Orang-orang dengan acak abstrak ini agak cenderung tertarik pada nuansa mistis. Mereka biasanya menyerap ide-ide atau informasi serta kesan yang mengaturnya dengan refleksi. Jadi kalau misalnya mimpi, maka dia akan cerita, wih kalau tadi malam saya mimpi nangkap ikan, apa ya artinya gitu. Tapi kalau orang-orang yang realita, fakta, ya mimpi kan bunga tidur gitu. Atau sebagian orang akan mengatakan bahwa mimpi itu adalah bagian dari tahapan tidur NREM, non-rapid eye movement. Kenapa seseorang masuk dan lama di fase itu misalnya? Oh, karena dia punya masalah psikis yang terbawa ke bawah alam sadar dan dibawanya tidur. Itu contoh-contoh bagaimana seseorang berpikir dan menerjemahkan sesuatu ya. Nah, mereka ini, para pemikir AA ini cenderung lama untuk memberikan respon. Jadi kalau misalnya kita nanya sesuatu, kadang-kadang mungkin kita kesel dibuatnya. Sehingga banyak orang berpikir dan menyangka bahwa AA ini tidak bereaksi apapun terhadap satu masalah, terhadap satu pendapat, atau sesuatu yang sedang diperbincangkan.
Mengingat padahal dia adalah seorang pengingat yang baik jika informasi dipersonifikasikan. Maksudnya apa? Harus pakai perumpamaan ya buat mereka gitu. Kenapa? Karena tadi dia adalah seorang yang imajinatif. Perasaannya juga dapat meningkatkan atau mempengaruhi gaya belajar dia. Jadi ketika dia belajar, dia akan sambil berhayal, membayangkan sesuatu. Dan tadi, akhirnya karena dia banyak dunia hayalnya, sehingga mungkin kadang-kadang respon yang diberikan agak lama, dan itu membuat orang berpikir bahwa dia tidak terlalu respektif gitu. Padahal tidak juga seperti itu ya. Itulah kenapa pentingnya kita memahami setiap gaya berpikir orang gitu. Jadi kita langsung nggak judge, dia melambat, dia mau begini, dia begitu gitu. Ya, oke. Kita lihat karakter lain dari seorang AA ya. Nih kiat-kiat jitu bagi si pemikir acak abstrak. Dia akan menggunakan kemampuan alamiah untuk melakukan pekerjaan dengan orang lain. Mengenali seberapa besar emosi yang bisa mempengaruhi konsentrasi serta daya ingat. Membangun kekuatan untuk belajar dengan asosiasi, menghubung-hubungkan tadi ya. Jadi orang-orang gaya pemikir acak ini, dia akan berpikir loncat-loncat, tapi dia mampu menghubungkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lain gitu. Yang kalau tadi menurut orang-orang sekuen itu, kemana-mana dia cakap ya gitu. Kemana-mana dia bercerita. Padahal bukan seperti itu, tapi ya memang itulah karakter para pemikir acak gitu. Dia akan berlompat-lompat, tapi sebetulnya dia mampu untuk membuat linknya. Yang harus distrukkan nih untuk AA, karena dia bekerja dari konsep atau gambar yang besar, Wallace dengan daya hayalnya, abstraksinya, maka dia harus waspada terhadap waktu. Kalau nggak dia benar-benar waduh luar biasa, nggak ada batasan deh gitu. Jadi tolong misalnya tugas dikumpul hari Jumat, ya Jumat, tapi Jumat depan, Jumat tahun depan, Jumat bulan depan gitu. Cenderung lebih menggunakan bahasa visual. Ini juga salah satu karakter dari AA dan kiat-kiat untuk seorang AA ya. Bila memiliki karakter seperti itu, terutama buat para AA nih. Jadi kalau kalian merasa kayaknya saya mah cenderung AA ya, soalnya kenapa saya suka ngayal gitu. Ngayal tapi nggak berbatas ya. Maka Anda harus belajar untuk membuat timer. Kenapa? Karena mereka bekerja sangat-sangat tidak terbatas waktu alias maaf suka hati. Kapan short, kapan suka baru dikerjakan gitu ya. Jadi masalah waktu agak bermasalah nih buat para pemikir AA ya. Abstrak, acak secara umum karena dia memang cenderung menggunakan otak kanannya, dan ditambah lagi dia adalah seorang yang abstrak gitu. Kata kunci buat AA yang dominan nih. Jadi kalau kita sudah merasa bahwa kayaknya kalau saya kerja loncat-loncat, udah gitu nggak ada batas waktu ya alias suka hati, maka dia harus fokus pada tema dan gagasan. Kalau nggak ya tadi, terlalu banyak intuisi, terlalu banyak inspirasi, terlalu banyak imajinasi, dengan ide-ide yang bejibun, kerjaan nggak siap gitu. Karena terlalu banyak tadi ya, berinovasi gitu. Kayaknya nggak gini, kayaknya nggak gitu ya. Dicoba lagi yang begini, dicoba lagi yang begitu. Tanpa berpikir ekonomis dan praktis seperti sekuen konkret. Kalau buat dia ini kepuasan lebih menjadi prioritas gitu ya. Kepuasan dalam bekerja maksudnya ya. Sampai dia benar-benar merasa nyaman untuk itu. Para AA dominan juga biasanya membawa keharmonisan pada situasi kelompok. Karena dia kan orangnya agak sedikit fleksibel, jadi mampu membuat cair situasi kelompok ya. Memiliki hubungan baik hampir dengan siapa saja, mendengarkan orang lain dengan sungguh-sungguh, mengenal kebutuhan emosi orang lain, dan mengerti perasaan emosi orang lain. Namun tadi yang harus diingat, dan kita harus hati-hati saat berhubungan dengan orang AA, dia adalah orang yang sensitif.
Tapi karena sensitifnya itu, dia juga sangat memahami bagaimana memperlakukan orang lain. Jadi jangan nyablak ya sama orang AA gitu. Walaupun maksud kita main-main, kalau pas kebetulan sesuai pula misalnya dengan kondisi seorang pemikir AA, bisa jadi dia maaf tersinggung misalnya ya. Yang dapat dimengerti dari seorang AA, dia belajar menurut selera. Nah, ini tadi ya, makanya dia harus punya batasan waktu. Karena kalau enggak, kapan dia mood, baru dia lakukan. Kalau enggak mood, iya dia tinggalkan gitu. Berperan serta dengan antusias dalam proyek yang mereka percaya, memiliki prinsip yang luas dan umum, menekankan moral yang tinggi, mengambil keputusan dengan hati, bukan dengan kepala. Catat. Menjaga hubungan persahabatan dengan siapa saja bila memungkinkan. Jadi memang tadi dia bisa diterima banyak orang, sedikit fleksibel, namun hati-hati dia sedikit sensi, dan dia lebih mementingkan tadi sesuatu yang berhubungan dengan rasa. Ya. Baik, kita masuk ke gaya berpikir yang terakhir, sekuen abstrak. Sekuen artinya runtut tadi ya, teratur, linier, terorganisir, merupakan bagian dari karakter para pengguna otak kiri. Namun, SA ini abstrak ya. Apa karakternya? Dia seorang analitis, seorang yang objektif, banyak pengetahuan, teliti, terstruktur, logis, tenang, dan hati-hati serta sistematis. Mereka menyukai dunia metafisis dan abstrak, tapi berpikir logis, rasional, dan intelektual. Para pemikir SA cenderung menganalisis informasi dan sangat menghargai orang-orang serta peristiwa yang teratur dan rapi. Kenapa? Karena tadi kata kuncinya di sekuen. Dan biasanya proses atau cara berpikir mereka seringkali di atas cara berpikir orang yang lain. Kenapa? Karena dia adalah seorang analisis, seorang rasionalis, dan seorang intelektual. Ya. Jadi dia punya daya khayal, namun berbeda dengan tadi, kalau si acak abstrak itu daya khayal itu dia kombinasikan dengan sesuatu yang lompat-lompat. Kalau ini walaupun dia punya imajinasi, tapi dia sekuen, lebih runtut ya dalam implementasi ilmu-ilmunya atau pola pikirnya. Apa sih kayak gitu buat seorang pemikir SA? Mereka biasanya melatih diri untuk berpikir secara logis dan penuh intelektual, memperbanyak kerujukan atau rekan, mengupayakan keteraturan dalam segala aspek hidup. Sebaiknya melakukan analisis terhadap orang-orang yang berhubungan dengan Anda, maksudnya dengan orang-orang SA ini. Kenapa? Karena tadi dia kan memang seorang yang imajinatif, namun dia seorang yang intelektual rasional. Jadi tidak ada salahnya dia mulai membuka diri untuk membuka relasi, dan karena tadi memang hobinya menganalisa, maka dia mungkin akan lebih banyak sebagai pemerhati ya kalau kita lihat. Inilah pekerjaan yang cocok buat seorang SA. Kata-kata dominan untuk seorang SA apa sih? Yang pertama, memberikan rangkaian yang logis. Kemudian dia menganalisis cara-cara untuk mencapai suatu sasaran, menganalisis gagasan,
menggunakan fakta untuk membuktikan atau tidak membuktikan teori. Jadi yang karena tadi seorang analisis, maka dia akan cari banyak rujukan untuk memastikan apakah itu memang rasional atau tidak. Kenapa? Karena semua berawal dari sebuah abstraksi. Mengumpulkan data sebelum membuat keputusan, rajin melakukan penelitian ya. Kemudian ada hal-hal prinsip yang mendasari. Jadi ada teori-teorinya gitu yang menjadi pegangan para pemikir sekuen abstrak. Apa yang bisa dimengerti dari seorang dari seorang SA? Orang-orang SA ini hidup dalam dunia gagasan yang abstrak, alias imajinatif ya. Lebih banyak belajar dengan cara melihat daripada melakukan, karena dia menganalisis. Jadi tadi memang cocoknya dia sebagai pemerhati ya, bukan pengeksekusi gitu. Memerlukan seorang guru yang ahli dalam bidangnya. Kenapa? Karena mungkin harus mengarahkan dia ya. Dia kan punya banyak ide gitu. Nah, bagaimana menuangkan ide ini? Karena tadi dia hanya cenderung untuk berpikir karena abstraksi itu gitu. Kayaknya kalau bikin ini enak ya. Nah, harus ada orang yang mengarahkannya gitu. Menggunakan informasi yang tepat dan hasil penelitian yang baik dan menyelesaikan suatu masalah dengan sepenuhnya. Ya. Begitulah karakter daripada seorang SA atau sekuen abstrak. Jadi saat kita berhubungan dengan orang-orang ini, maka apa sih yang sebaiknya kita lakukan? Ya. Nah, demikianlah paparan tentang 4 gaya berpikir. Kenapa kita belajar ini? Kembali agar kita memahami sebetulnya gaya berpikir kita seperti apa. Jadi kalau kita tadi adalah seorang yang sekuen konkret, yaitu suatu yang harus nyata, harus real dan runtut, maka kita akan terpola gitu. Tapi ketika kita memiliki pola pikir yang acak, alias loncat-loncat dan abstrak, sukanya berhayal karena penuh dengan imajinasi, maka apa yang harusnya saya lakukan? Bukan hanya sekedar kita melihat bagaimana gaya berpikir kita, cobalah kita juga membaca, menerawang ya, bagaimana gaya berpikir lawan bicara kita, dosen kita gitu. Sehingga kita bisa paham kalau dosennya sekuen konkret, terus kamu tadi minta tugas yang ngumpulnya terlambat, minta kelonggaran, itu nggak bisa, nggak laku gitu. Atau sebaliknya, kamu adalah seorang yang karakternya sekuen konkret, kamu punya lawan bicara atau dosen atau siapa yang sebaliknya acak abstrak misalnya atau acak konkret, maka kamu akan hopeless dan kamu menganggap dia tidak ada aturan, dia tuh santai dan berbagai stempel atau stereotip yang bisa kamu tempelkan untuk dia. Harusnya itu tidak terjadi. Kenapa? Karena setiap orang punya cara berpikir yang berbeda dan bagaimana mengimplementasikannya. Yang perlu diingat adalah kata kunci dari setiap gaya itu. Sehingga kalau saya seorang yang acak karena hidup cenderung tanpa aturan, karena tadi berlompat-lompat, idenya banyak, maka saya harus punya atau belajar memanage waktu gitu. Ya. Kalau kita tadi seorang yang sekuen konkret, yang selalu strict fix, maka belajarlah untuk membuka diri. Karena dunia ini luas dan penuh warna gitu.
nggak sesempit dan selurus rel kereta api gitu. Ya, oke. Itu aja pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di topik yang lain. Jangan lupa nanti buka video untuk tes gaya berpikir. Sehingga iseng-iseng kita tahu gaya berpikir kita cenderung apa ya. Oke, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semua.